Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Profit dalam segmen khusus Tech a Look bersama saya, Shani Alatas. Keamanan siber saat ini masih menjadi salah satu tantangan yang tengah dihadapi berbagai sektor industri di dunia, khususnya Indonesia. Apalagi kondisi pertahanan siber Indonesia masih terbilang memprihatinkan jika dibandingkan dengan rata-rata global. Pada era digital ini, data tentu menjadi aset berharga bagi perusahaan. Masalahnya, apabila data yang digunakan oleh solusi tersebut ternyata palsu, sudah terinfeksi malware, dan berada di bawah penguasaan penjahat siber. Tentu saja sangat berbahaya. Untuk itu, solusi yang dipakai dalam memproteksi data juga harus tepat. Untuk lebih lengkap membahas terkait dengan solusi proteksi keamanan data ini, mari kita simak dialog Anneke Wijaya bersama dengan Jip Ivan Sutanto, Director Enterprise Application Services Business PT Multipolar Technology Tbk, serta Henrisa Yunan Lubis, SVP IT PT Taspen Persero berikut ini. Dan langsung saja untuk membahas bagaimana cara meningkatkan keamanan data dan melindungi data sensitif di berbagai industri, sudah hadir di studio CNBC Indonesia Jip Ivan Sutanto, Director Enterprise Application Services Business PT Multipolar Technology Tbk, serta Henrisa Lubis, SVP IT PT Taspen Persero. Apa kabar Pak Ivan dan juga Pak Henrisa? Selamat datang di studio CNBC Indonesia. Baik, kalau kita melihat tantangan keamanan cyber saat ini kan semakin menjadi perhatian seluruh industri yang ada di Indonesia. Lalu Anda melihat seberapa penting perusahaan menggunakan solusi keamanan data yang mendukung kepatuhan regulasi? Kita ke Pak Ivan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu Anneke. Ya, jadi memang kalau kita perhatikan bahwa dengan maraknya kebocoran-kebocoran data yang ada sekarang ini, memang sudah waktunya kita memberikan perhatian khusus kepada data security di perusahaan masing-masing. Saya ibaratkan ini seperti kita bermain dalam sepak bola ya, dalam posisi bertahan. Tentunya tiap peran atau layer dari masing-masing itu mempunyai role-nya masing-masing. Ya, contohnya adalah mulai dari depan seperti tadi kolega saya mulai dari network security management. Kemudian ada antivirus, ada anti ransomware, ada juga endpoint security. Jadi semakin mudahnya akses layanan secara digital ini menyebabkan semakin rentan adanya celah untuk hacker atau penyelusup untuk masuk ke dalam. Nah, dengan adanya itu adalah dibutuhkan satu sistem keamanan kepada yang mengibaratkan mulai dari depan, mulai dari tengah sampai yang terakhir. Nah, yang sekarang lagi saya mau highlight adalah data security. Artinya data yang memang kita mau lindungi ini adalah data yang sangat confidential dan krusial. Nah, itu ada metode atau framework bagaimana caranya kita menjaga, kita memonitor, kita mengontrol data-data ini sehingga hanya bisa diakses oleh yang berkepentingan saja. Nah, dalam hal ini peran dari IBM Gordium itu adalah mulai dari menjaga data ini, kita mencari mana aja yang data-data yang konfidensial yang perlu kita jaga, kemudian siapa saja yang boleh berhak mengaksesnya, dan juga kita memonitor. Jika ada perubahan, kita men-tracking, jika ada pergerakan-pergerakan atau akses-akses yang mencurigakan, kita bisa langsung alert dan kita bisa blokir. Kira-kira itu adalah solusi yang kita tawarkan kepada perusahaan-perusahaan. Baik, menarik sekali Pak Ivan. Saya akan beralih ke Pak Henrisa. Pak Henrisa, untuk Taspen sendiri kita tahu ini kan mengelola dana yang jumbo begitu. Seberapa penting Anda melihat urgensinya untuk menggunakan solusi keamanan digital? Menurut saya sih sangat penting ya di industri manapun penggunaan solusi keamanan, karena memang dengan banyaknya proses-proses yang menjadi digital, tentunya perlu kita amankan juga dari sisi data maupun juga dari sisi aplikasinya. Jadi memang betul bahwa keamanan untuk suatu organisasi itu tidak bisa hanya satu lapis, tapi harus berlapis-lapis. Dan juga awareness daripada pemakai teknologi digital ini juga perlu awareness yang cukup tinggi. Karena memang dengan digital ini ada konsekuensi lainnya seperti data breach, bagaimana kita mengamankan data sebagai pengguna sebaik-baiknya gitu. Karena memang ada
ininya lah, ada step-step untuk mengamankan sehingga betul-betul hanya orang yang berkepentingan yang bisa mengakses suatu sistem ataupun suatu data. Baik, awareness ini menjadi kunci ya, artinya memang penting sekali. Saya akan kembali lagi ke Pak Ivan. Tadi Bapak sudah sedikit meng-highlight seperti apa peran dari IBM Guardium untuk solusi keamanan data. Tapi seperti apa yang Bapak tawarkan untuk menjadi solusi, terutama untuk ke klien-klien multipolar technology? Ya, jadi yang pertama adalah data intelligence. Karena tidak semua perusahaan itu sebetulnya tahu data mereka ini yang confidential ini ada di mana aja. Karena bisa aja di dalam database, bisa juga di dalam PDF atau di dalam file-file yang lain yang dikumpulkan pada saat mungkin registrasi nasabah atau dan sebagainya, kira-kira gitu. Jadi perlu suatu tools atau sistem yang bisa membantu mencari data-data itu tersebar di lokasi mana saja. Pertama adalah sebetulnya kalau kita mau menjaga, pertama kita harus tahu dulu yang mau dijaga yang mana. Kira-kira itu. Kita sebut itu sebagai data intelijen. Jadi dia bisa mencari data-data itu. Dan yang kemudian kedua adalah data governance. Bagaimana kita mengatur, membuat suatu sistem. Contohnya adalah siapa saja yang boleh berhak mengakses data ini. Kemudian kapan, di mana, itu kita bisa set. Kemudian yang kedua adalah juga kita harus comply dengan regulasi-regulasi yang ada sesuai peraturan-peraturan yang ada. Itu yang kita sebut data governance. Yang ketiga adalah monitoring. Jadi kita akan men-track setiap pergerakan data ini. Jika terjadi ada sesuatu yang anomali atau kita lihat ini kemungkinan ada kebocoran. Nah, ini sistem juga harus bisa mendeteksi bahwa ini ada kebocor, dicurigai ada kebocoran, itu bisa langsung memberikan alert atau memblokir sehingga kebocoran itu nggak berlanjut. Nah, itulah sistem secara end-to-end-nya dari IBM Data Guardium gitu ya. Yang terakhir adalah pada saat kita menyimpan. Nah, ini yang sering terjadi adalah pada saat kita menyimpan di dalam tape atau di dalam cartridge atau storage gitu, mereka lupa bahwa ini bisa aja diambil orang. Nah, jadi butuh suatu keamanan lagi yang kita sebut kita enkripsi. Sehingga kalau misalnya diambil pun atau jatuh ke tangan yang tidak berhak, dia juga nggak bisa lihat. Itulah kira-kira solusi dari IBM Guardium. Baik, tapi dengan semua experience yang sudah dimiliki di multipolar technology, menurut Bapak apa saja tantangan keamanan data yang mungkin paling sering ditemui oleh perusahaan yang menggunakan solusi dari multipolar technology? Ya, jadi yang sering kita alami itu adalah pertama separation of duties ya, artinya pemisahan tugas antara yang pegang database administrator dengan data owner, ya, yang pemilik data gitu ya. Jadi nggak jelas siapa yang berhak atau mengatur security dari data ini. Nah, itu sering rancu di situ gitu. Kemudian yang kedua adalah disiplin. Jadi walaupun sistem ini kita bikin, tapi tetap jika hygiene atau di dalam perusahaannya sendiri itu tidak bagus gitu ya. Jadi celah-celah itu akan terbuka juga. Walaupun kita udah berusaha untuk mengotomasi, men-track, memonitor, tapi itu yang sering terjadi di dalam perusahaan. Baik, saya akan beralih ke Pak Henrisa. Pak Henrisa, tadi Pak Ivan sudah menyampaikan apa saja nih tantangan yang paling sering ditemui biasanya perusahaan. Apakah ini juga yang terjadi di Taspen atau ada tantangan lain yang mungkin menjadi tantangan utama di Taspen dari segi keamanan data ini? Kalau dari segi keamanan mungkin tantangannya adalah perkembangan teknologi yang cepat. Artinya ada perubahan dari sisi keamanan juga. Nah, mungkin buat kami gitu di Taspen maupun di organisasi lain yang terus mencoba untuk up to date dengan teknologi ataupun security-nya, biasanya kenyamanan berbanding terbalik dengan security gitu. Jadi kalau kita mau secure, biasanya banyak step-step yang harus dijalanin ya. Mungkin contohnya kalau di perbankan dulu kan mesti pakai token, terus sekarang lebih maju mungkin tetap mesti register dulu melalui biometrik segala macam. Jadi ada
beberapa step-step yang tadinya tidak ada jadi ada. Buat orang untuk menyesuaikan juga perlu waktu, dan ini biasanya agak kurang nyaman di awalnya. Tapi nanti setelah terbiasa sih akan menjadi lebih baik gitu dan lebih aman. Mungkin itu sih tantangannya, jadi lebih ke change management, bagaimana dengan kita menyesuaikan dengan teknologi yang baru. Baik, semakin menarik Pak Henrysa dan juga Pak Ivan. Kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi masih dalam segmen Take a Look Profit CNBC Indonesia. Anda kembali menyaksikan Profit dalam segmen khusus Take a Look, masih bersama saya Anneke Wijaya, dan kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Jip Ivan Sutanto, Director Enterprise Application Services Business PT Multipolar Technology Tbk, serta Henrysa Lubis, SVP IT PT Taspen Persero. Saya akan kembali lagi ke Pak Ivan. Pak Ivan, lalu bagaimana IBM Guardium dapat membantu perusahaan-perusahaan untuk bisa mengidentifikasi dan juga merespon potensi ancaman cyber dengan cepat? Ya, jadi IBM Guardium ini memiliki security policy ya untuk mengatur skenario apa aja yang boleh dilakukan di area database. Jika terjadi pelanggaran atau data breach, kita bisa mengatur agar IBM Guardium ini bisa melakukan alert atau melakukan blokir atau terminate request tersebut. Jadi jika ada breach atau apa, secara otomatis bisa diatur skenario atau policy-nya untuk melakukan pencegahan. Juga sebetulnya ada kemampuan analitik untuk mencari kondisi-kondisi yang anomali. Misalnya mendadak ada user ini biasanya hanya mengambil data sebesar ini, tetapi mendadak dia meminta suatu data yang sangat besar sekali. Ini adalah anomali. Dan ini bisa langsung didetek oleh IBM Guardium atau di stop operasinya gitu ya, supaya tidak terjadi kebocoran lebih lanjut. Kemudian juga misalnya mendadak jam 2 pagi ada yang akses masuk ke database. Kita lihat bahwa ini suatu tidak kebiasaan gitu, karena ini bukan jam kantor. Jadi hal-hal seperti itu yang kita bisa set di IBM Guardium, skenario yang kita inginkan, kemudian apa yang tidak kita inginkan, seperti itu. Baik, menarik sekali ya untuk bisa langsung memantau hal-hal yang anomali terjadi di perusahaan. Kita akan beralih ke Pak Henrysa. Kalau selama ini di Taspen, Pak Henrysa, metode apa yang mungkin dilakukan untuk bisa memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkait dengan perlindungan data? Biasanya sih yang kita lakukan ya, selain kita juga melakukan monitoring yang ketat setiap harinya, yang sudah rutin, kita juga mengundang pihak ketiga untuk melihat bagaimana keamanan sistem di tempat kami itu. Ini kita juga rutin lakukan, itu untuk memastikan bahwa memang betul apa yang sudah kita buat gitu ya, aturan main yang sudah kita buat, kita juga dengan disiplin melakukannya gitu. Selain itu juga dengan pihak ketiga mereka bisa mungkin melihat aspek-aspek yang selama ini kita nggak kelihatan gitu. Nah mungkin dengan pihak ketiga ini bisa membantu kita untuk meningkatkan keamanan di sisi kita. Mungkin itu sih. Kita kembali lagi ke Pak Ivan. Pak Ivan, kita tahu kejahatan cybercrime ini kan terus berkembang begitu. Lalu metode apa ya mungkin selalu dilakukan dari Multipolar Technology untuk memastikan solusi keamanan yang diberikan ini up to date? Ya. Jadi untuk itu adalah IBM sebagai perusahaan yang terkemuka di dunia security ya, tentunya secara aktif memonitor peristiwa-peristiwa keamanan apapun yang terjadi di seluruh dunia. Jadi memang kita sangat terbantu ya oleh teknologi IBM yang memang
mencari, mengetahui, dan selalu mengenai celah-celah keamanan yang terbaru. Salah satunya adalah seperti vulnerability assessment. Jadi di dalam IBM Guardium ini sendiri bisa menganalisa celah-celah keamanan yang ada dalam suatu sistem database. Ini berdasarkan pembaruan dari macam-macam organisasi. Contohnya ya, Security Technical Implementation Guide (STIC), atau juga Common Vulnerability Event, dan juga seperti Center for Internet Security (CIS) yang sering kita dengar gitu ya. Jadi itulah caranya bagaimana supaya selalu up to date dengan teknologi-teknologi terbaru. Baik, berikutnya bagaimana untuk bisa mengintegrasikan IBM Guardium dengan infrastruktur IT yang mungkin sudah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan klien dari Multiple Technology? Ya. Jadi tentunya memang IBM Guardium ini didesain itu untuk bisa beroperasi dan berintegrasi dengan sistem di dalam suatu perusahaan. Jadi memang tidak ada kebutuhan khusus untuk yang dibutuhkan untuk menjalankan IBM Guardium itu, karena umumnya semua perusahaan pasti bisa dipasang dan diintegrasikan dengan IBM Guardium. Baik, kita beralih ke Pak Henrisa. Pak Henrisa, sejauh ini seberapa penting pemantauan dan audit akses data dalam menjaga keamanan di Taspen? Oh, itu sangat penting ya. Jadi audit internal pun juga melakukan audit terhadap keamanan data. Juga setiap organisasi kan biasanya tahunan juga ada audit dari manajemen dari keuangan untuk melihat. Nah, itu juga terkait dengan data. Jadi memang data ini sangat penting karena tidak hanya untuk konsumsi daripada pengguna, tapi juga untuk financial reporting. Jadi data kalau memang itu integritasnya tidak kita jaga, keamanannya tidak kita jaga, itu nanti menimbulkan ketidakakurasian dalam melaporkan laporan keuangan. Jadi memang banyak pihak-pihak yang membantu kita, itu otomatis data menjadi salah satu poin yang akan mereka lihat ataupun diaudit. Baik, lalu bagaimana Taspen menangani ancaman insider atau internal yang mungkin punya akses ke data-data yang sensitif? Ya. Balik lagi mungkin ke poin saya di awal, itulah pentingnya daripada awareness. Nah, memang kalau memang udah niatnya tidak baik sih akan sulit ya untuk dicegah. Tapi paling tidak kan kalau sekelilingnya itu cukup aware, tentunya bagi seorang yang ingin melakukan niat yang tidak baik akan tidak semudah itulah. Kan memang juga dijagain oleh prosedur-prosedur yang sudah in place. Jadi meskipun dia bisa mengakses berbagai macam data, tetap ada audit trail ataupun ada SOP-SOP yang harus dia lalui. Nah, makanya sekeliling itu kalau edukasinya baik, awareness-nya baik, tentu akan menjadi segan lah bagi orang yang untuk langsung untuk mau mengambil data ataupun berbuat yang tidak baik. Baik, kita kembali ke Pak Ivan. Pak Ivan, lalu bagaimana cara IBM Guardium melakukan pemantauan akses data secara real time? Dan seberapa efektif fitur ini untuk bisa mencegah kebocoran data? Ya, jadi memang ini mirip seperti kalau kita di dalam suatu seperti kayak di bandara gitu kan, pasti ada CCTV gitu ya yang selalu melihat pergerakan orang dan sebagainya. Demikian juga dengan IBM Guardium. Jadi kita akan melihat, kita akan memonitor setiap traffic atau data yang lewat di dalam suatu jaringan perusahaan tersebut. Jadi sama persis. Nah, disitulah kita menganalisa dan kita memonitor secara real time traffic data yang masuk keluar ini, di mana kita melihat jika ada suatu pattern yang mencurigakan, di situ kita langsung bisa memblok koneksinya, seperti itu. Baik, masih terkait dengan data sensitif. Lalu seperti apa peran analitik keamanan data dalam bisa menjaga integritas data sensitif tersebut? Ya, jadi memang di dalam IBM Guardium itu ada kemampuan untuk melakukan analitik
Jadi memang sudah ada pattern-pattern yang sudah dibuat dan juga selalu diupdate dengan pattern-pattern yang terbaru. Sehingga jika kita menangkap pattern tersebut, itu langsung bisa kita langsung alert dan melakukan suatu action ya. Jadi pattern itu selalu akan berkembang terus sesuai dengan tadi Pak Henrisa bilang bahwa kemajuan dari hacker-hacker ini sendiri pun akan selalu terus berinovasi mencari celah-celah baru. Kira-kira itu. Baik, kita kembali ke Pak Henrisa. Lalu Pak Henrisa, apa sih sebenarnya yang Anda harapkan dari teknologi keamanan data yang bisa mendukung operasional Taspen yang mungkin bisa lebih efisien dan juga lebih andal? Mungkin yang dari kita yang kita harapkan itu kita selalu di-update lah gitu. Karena memang update teknologi tidak harus membeli sesuatu yang baru gitu. Mungkin software itu bisa di-update dengan versi yang terbaik seperti kita misalnya yang mudah di iPhone ataupun di telepon-telepon lain itu kan selalu di-update. Bagian dari update itu selalu ada security-nya. Nah, dengan mengupdate security ini, patches ini mungkin bisa menjadi hambatan lah buat hacker untuk melakukan penetrasi ke dalam suatu ekosistem komputer ataupun digital dimanapun. Mungkin itu sih. Baik, kembali ke yang tadi Pak Henrisa sempat sampaikan kalau orang sudah niatnya jelek ini mungkin memang ya pasti akan mencari celah begitu ya. Lalu bagaimana Anda mempersiapkan SDM di Taspen untuk lebih memahami dan bisa mengoptimalkan penggunaan teknologi keamanan data? Jadi kita sih banyak melakukan sosialisasi, tidak hanya sosialisasi tapi pendidikan kepada baik orang IT maupun non-IT. Kadang-kadang kan memang mungkin sering dengar ya yang namanya social engineering. Jadi hacker itu masuk ke suatu ekosistem tidak melalui teknologi yang canggih, tapi melalui titik-titik ataupun orang-orang yang memang awareness terhadap security-nya mungkin tidak terlalu aware. Nah, jadi kita memang melakukan pendidikan terhadap yang non-IT. Bagaimana security itu penting dan apa-apa saja, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk menjamin itu semua. Kemudian dari sisi IT sendiri kita banyak mengambil sertifikasi untuk memastikan bahwa tim yang ada di Taspen itu memang udah sesuai atau up to date dengan teknologi yang sekarang berkembang di pasar. Baik, artinya kembali ke edukasi seperti itu ya Pak Henrisa. Saya akan beralih ke Pak Ivan. Masih seputar edukasi Pak Ivan, lalu bagaimana Multipolar Technology bisa mengedukasi klien-klien terkait penggunaan solusi keamanan seperti IBM Guardium? Ya, jadi Multipolar secara reguler, periodik ya melakukan edukasi kepada kliennya itu melalui seminar, melalui webinar, kemudian juga workshop kepada klien-kliennya. Dan juga sekalian mengupdate teknologi-teknologi terbaru berbarengan juga dengan cara-cara bagaimana hacker ini juga menggunakan teknologi-teknologi terbaru. Jadi kita secara rutin melakukan edukasi kepada klien-klien kita seperti itu. Baik, bagaimana Bapak bisa meyakinkan kepada klien kalau memang investasi di bidang teknologi keamanan data ini adalah sebuah investasi yang sangat penting dan bernilai? Iya. Jadi keamanan data ini akan menjadi fondasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan transparan, sehingga menciptakan kepercayaan kepada publik bahwa data di perusahaan tersebut adalah aman dan juga terpercaya. Dan tentunya ini akan memberikan spiral positif kepada lingkungan bisnis dan juga mungkin dari investor-investor bahwa untuk tetap yakin bahwa sudah berada di tangan yang tepat. Baik, saya akan beralih ke Pak Henrisa. Pak Henrisa, menurut Anda bagaimana edukasi publik tentang keamanan data ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi-institusi pengelolaan keuangan? Menurut saya sih dengan adanya edukasi terhadap publik jadi lebih aware gitu. Kalaupun kita misalnya mempublish sesuatu, kita ini secure mengikuti standar A, B, C, D. Nah itu kalau publiknya memang sudah mengerti tentunya ini menjadi semacam suatu trademark dari suatu perusahaan. Oh,
perusahaan ini sudah melakukan berbagai langkah untuk menjamin keamanan data. Jadi menurut saya itu sangat baik dan mungkin sangat perlu juga diedukasi ke publik standar-standar security apa sih gitu yang memang paling tidak harus dimiliki oleh suatu organisasi. Baik, kita kembali ke Pak Ivan. Pak Ivan, kita tahu teknologi ini kan berkembangnya sangat cepat dan sangat masif sekali. Lalu bagaimana Anda melihat perkembangan teknologi mungkin ke depannya dan bagaimana IBM Guardium ini mungkin bisa tetap relevan? Ya. Jadi dari IBM sendiri pun selalu melakukan R&D research, kemudian juga berpartner dengan institusi-institusi yang memang khusus melakukan R&D research di security ya. Yang terbaru sebetulnya adalah menggunakan AI untuk melakukan pencegahan yang lebih maju. Karena kita tahu sendiri bahwa para hacker ini juga sekarang sudah menggunakan AI gitu. Jadi itulah sebabnya Multipolar Technology berpartner dengan IBM yang karena kita tahu bahwa ini adalah berhubungan dengan teknologi global. Jadi memang harus dihadapi ya dengan skala global juga. Baik, mungkin ini bisa menjadi solusi agar AI ini bisa menjadi kawan, bukan menjadi lawan seperti itu ya Pak? Iya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Jip Ivan Sutanto, Director Enterprise Application Services Business PT Multipolar Technology Tbk, serta Henry Salubis, SVP IT PT Taspen Persero, sudah bersama kami kali ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Usai jeda, Profit akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.